Nah, makanya tipikal orang-orang yang seperti ini, ya berpenyakit di dalam hatinya, itu kalau kemudian sampai pada jiwanya, terakumulasi, terus-terusan akan begitu, sulit disadarkannya itu. Terus. Nah, kecuali ada taharatul qalbi. Taharatul qalbi. Nah, ini ghash, penyakit yang pertama. Ini mesti hati-hati nih. Rasa-rasa nggak baik, pengen jatuhkan orang, merasa paling hebat sendiri, paling benar sendiri. Ini ghil namanya. Ada orang ngajinya nggak berhasil. Ngaji, tapi setelah ngaji jatuhkan orang. Itu ada ghil dalam hatinya. Jadi ngaji, setelah dia ngaji, merasa yang paling benar sendiri. Yang lain salah semua. Kalau nggak sesuai dengan parameter dia, itu salah. Nah, ini ghil namanya. Sampai terjadi hubungan tidak baik sesama manusia. Ya. Yang paling bahaya, suami istri itu. Hasad itu saking bahayanya. Bahkan dituntun oleh Nabi untuk membaca ayat tentang perlindungan dari penyakit hasad sebelum tidur. Karena penyakit hasad ini diantara penyakit yang terbawa sampai tidur. Di jabatan kalau iri hati itu. Kalau di jabatan kalau sudah iri, nggak suka sama orang. Muncul iri dari hasad jadi haqad. Itu diantaranya sering dilekatkan di Quran itu dengan ayat-ayat sihir dan perdukunan. Yuk lihat beberapa penyakit hatinya. Nanti saya sampaikan hadisnya. Satu. Min kulli ghashin. Dari keadaan hati yang menipu. Kok bisa menipu itu bagaimana ya? Ada orang datang belajar ke majelis ilmu, tapi tertipu oleh kondisi hatinya. Fisiknya kayak fokus, melihat, mencatat, merekam, gitu ya. Contoh ya, contoh. Tapi dia tertipu oleh hatinya. Ternyata keadaan hatinya tidak sama dengan pandangannya. Nah, contoh. Ini contoh saja ya. Orang datang ke majelis ilmu, dia kelihatan seperti fokus, tapi sebetulnya ghash. Ghash itu sifat kotor yang memalingkan dari perbuatan yang baik kepada niat yang tidak baik. Hanya untuk mencari kesalahan misalnya. Itu ghash namanya. Ya. Atau sengaja mengajukan pertanyaan, ditulis, dibacakan, hanya untuk dia tahu nih pendapatnya akan begini, kemudian dia coba ambil dan dia adu-adukan dengan orang lain. Itu ghash namanya. Ya, sekarang tidak di majelis ilmu pun, majelis ilmu yang online tuh bisa ditemukan begitu. Ya, motivasi dilihat sampai penuh tuh. 2 jam ceramah diperhatiin, tapi untuk nyari aja kira-kira kesalahannya ada di mana gitu. Itu ghash namanya. Nah, itu nggak akan berkah itu. Alih-alih dapat pahala, ya itu ngumpulkan dosa. Yang paling bahaya kalau sudah menyebar, nah itu sulit kemudian untuk meralatnya. Itu nggak akan berkah ilmunya. Nah, makanya tipikal orang-orang yang seperti ini, ya berpenyakit di dalam hatinya, itu kalau kemudian sampai pada jiwanya, terakumulasi, terus-terusan akan begitu. Sulit disadarkannya itu. Terus. Nah, kecuali ada taharatul qalbi. Taharatul qalbi. Ini ghash, penyakit yang pertama. Ini mesti hati-hati nih. Hati-hati. Ya. Karena itu, para ulama kita mengajarkan prinsip pertama dalam setiap kitab hadis, yaitu bersihnya niat. Ya. Anda kalau buka Sahih Al-Bukhari, topik pertamanya itu sebetulnya Bad'ul Wahyi. Kitab Bad'ul Wahyi, bermulanya wahyu, legalitas untuk Nabi. Tapi dibukanya dengan bab niat. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan kita itu bergantung niatnya. Apa yang kita hasilkan, itulah yang diniatkan dalam hatinya. Jadi kalau di kolbunya itu ada ghash, perbuatan kotor, sifat kotor, yang menipu keadaan dirinya, menipu perilakunya, nah itulah yang didapatkannya. Jadi walaupun kelihatannya fokus di majelis ilmu, dia mencatat, dia melihat, dia menganalisis, tapi niatnya hanya untuk mencari kesalahan, yang didapatkannya itu aja. Nah, jadi alih-alih yang diraih hikmah, yang didapatkannya fitnah. Itu bisa terjadi. Nah, itu udah diingatkan ya. Kalau Mbak Hashim ini ditarik ke belakang, ya 100 tahun ke belakang, kurang lebih 1 abad, Nabi kan 15 abad ke belakang. Jadi Nabi sudah mengingatkan kepada kita semua, para penuntut ilmu, dan itu nanti didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari di topik ketiga di kitab sahihnya. Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Kitab nomor 3.
tentang tata cara bagaimana belajar dengan baik dan berkah. Salah satunya nih. Jelas ya? Harus hati-hati nih, hati-hati yang ngaji. Makanya sering saya katakan kepada teman-teman, kalau Anda mengaji dengan saya, hanya untuk mengumpulkan dalil guna berdebat dengan orang lain, maka saya berlepas diri dari Anda. Tujuan yang tidak baik. Ngaji itu buat tingkatkan iman, supaya dekat dengan Allah. Tambah pengetahuan, supaya dengan ilmu itu kita nyaman beribadah. Itu poinnya. Kemudian wadanas, perbuatan dosa. Danas itu nanti banyak bentuknya. Ya, kelihatan seperti orang mau ngaji, pakai peci, pakai baju koko, padahal ngintip-ngintip jamaah. Mana yang potensi sendalnya bagus tuh? Hah? Makanya sering kali ada pengajian, tiba-tiba ibu-ibu kehilangan handphone. Ya kan? Dompetnya hilang gitu. Ya karena yang dituju bukan ilmunya. Yang dituju niat kotornya itu. Maka yang seperti itu sulit untuk mendapatkan keberkahan. Walaupun dengar, tapi nggak sampai. Karena tujuannya bukan itu. Kecuali kalau Allah berkehendak lain, menuntun ia untuk bertobat. Ya, menuntun dia untuk bertobat. Nah inilah pentingnya pengajar pun mesti ikhlas. Kan sebelum kita bahas ini, kita bahas yang gurunya kan. Jadi kalau gurunya benar, gurunya ikhlas, gurunya baik dalam menyampaikan ilmu itu, pelaku maksiat pun kalau datang untuk maksiat itu bisa tobat. Karena keikhlasan guru dalam menyampaikan. Ya. Tapi kalau gurunya sama-sama cari dunia, ya muridnya cari sendal, gurunya cari amplop. Ya udah. Connect gitu. Ya, paham sampai sini ya? Nah itu danas. Makanya di antara doa iftitah, ada 12 doa iftitah. Bisa dibaca dalam keadaan singkat, baca yang pendek, bisa menengah, bisa yang panjang. Di antara doa iftitah yang tersambung pada sanadnya pada sahabat Abu Hurairah, didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, itu ada kalimat danas di dalamnya, termasuk hadis Muslim. Ya. Jadi selain wajah tu, selain Allahu Akbar kabira, ada Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minat. Nah, ya Allah jauhkan aku dengan perbuatan salah, maksiat yang aku kerjakan sejauh-jauhnya dan bersihkan seperti pakaian dibersihkan dari noda. Ada orang datang ke majlis ilmu dengan noda di hatinya. Ini. Hati-hati. Hati-hati ya. Wa ghillin. Hatinya terbelenggu sifat karena kurang baik kepada saudaranya. Kalau tadi kepada guru, ini kepada teman. Ya, saya pengen datang hanya untuk sekedar menjatuhkan teman, mendebat teman. Ya, cari dalil-dalil supaya bisa menjatuhkan orang, supaya ribut dengan teman, iri hati dengan teman. Makanya ada doa di dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai dalam hatiku ada ghil kepada orang beriman. Rasa-rasa nggak baik, pengen jatuhkan orang, merasa paling hebat sendiri, paling benar sendiri. Ini ghil namanya. Ada orang ngajinya nggak berhasil. Ngaji, tapi setelah ngaji jatuhkan orang. Itu ada ghil dalam hatinya. Jadi ngaji, setelah dia ngaji, merasa yang paling benar sendiri. Yang lain salah semua. Kalau nggak sesuai dengan parameter dia, itu salah. Nah, ini ghil namanya. Sampai terjadi hubungan tidak baik sesama manusia. Ya. Yang paling bahaya, suami istri itu. Ibu ngaji, ibunya yang ngaji. Suami baru pulang dari kantor. Pulang ke rumah, suami jadi bid'ah. Papa bid'ah ya? Papa kan asep, bukan bid'ah. Ini pelan-pelan. Berarti ada niatnya yang tidak tepat. Kondisi hatinya yang tidak baik. Dicek lagi. Ya akhi, ngaji itu membuat kita selain lebih dekat dengan Allah, memperbaiki akhlak kita jadi lebih mulia. Itu standarnya itu. Kalau Anda kaji di Quran, 6.236 ayat kurang lebih, itu 500 ayat yang bicara tentang ibadah. 500 ayat. Selebihnya itu tentang akhlak, interaksi kehidupan kita. 60.000 hadis yang didokumentasikan oleh para ulama, 5.000-nya bicara tentang ibadah, 55.000-nya itu tentang terapan ibadah. Hubungan dengan manusia, terapan-terapan dalam kehidupan, hubungan dengan alam semesta, dengan hewan, dengan tumbuhan. Dan suksesnya orang ibadah ritual itu terletak kepada implementasi akhlaknya. Salat, tanha anil fahsya wal munkar.
puasa pada takwanya, haji pada takwanya. Poinnya. Jadi kalau kemudian Anda ngaji, tapi tidak ada hikmah dalam dirinya, ya, tidak ada penerimaan untuk orang menjadi lebih baik, nah itu menunjukkan hatinya bermasalah. Ada yang keliru. Oh, jangan disimpulkan ini itu, berarti sama juga kotor hatinya tuh. Oh, berarti si fulan nih. Oh, ini Anda. Balik ke kita. Tanyakan pada diri kita. Nah, jadi kalau hatinya lapang tuh begini, si fulan kenapa begini? Oh, kenapa dia mengerjakan itu? Dia cari. Oh, saya tidak kunut. Kok dia kunut? Tanya dulu. Akhi, kenapa tadi kunut? Oh, saya belajar dari Ustadz fulan. Datangi Ustadznya. Ustadz, kalau kunut itu seperti apa? Disebutkan riwayatnya. Oh, begini. Sebabnya seperti ini. Yang kunut dalilnya seperti ini. Yang tidak kunut begini. Yang diajarkan Nabi ini. Lafadznya begini. Kondisinya seperti ini. Ulama menyikapi ini seperti ini. Sanadnya seperti ini. Baru dia paham. Oh, saya mengerti. Kalau saya tidak kunut, imamnya kunut, saya tinggal mengaminkan. Kalau imamnya tidak kunut, saya pun kunut. Imam tidak kunut, ikuti imamnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti, maka bacaan imam, gerakan imam, itulah yang kemudian menjadi panduan bagi makmum. Kalau saya kunut, imam tidak kunut, kemudian salam, saya tidak perlu sujud sahwi. Begitu pula ketika imamnya kunut, saya tidak kunut, cukup saya mengaminkan di belakang. Nah, itulah hikmah. Kalau nggak sampai ke situ, dipenuhi hatinya dengan ghil, apa saja yang beda dari orang dengan saya, dia salah, nah itu masalah. Dan biasanya repot nantinya. Dia tidak kunut, tiba-tiba mendapati imamnya yang kunut. Muhammad fi man hadait, bingung. Di hatinya dijawab, karena hatinya ada ghil tadi, dijawab di hatinya. Beda, gitu. Nah, itu yang repot. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini bukan masalah dalam konteks kehidupan kita, apakah Muhammadiyah tidak kunut, NU kunut, atau yang lainnya, bukan masalah itu. Ya, atau juga harakah-harakah atau yang lainnya, bukan. Ini kembali kepada diri kita. Jadi nggak mungkin ilmu itu bersih sampai kepada diri kita dan bagus tanpa kondisi hati yang baik. Hasad, iri. Ini paling bahaya. Hasad itu saking bahayanya, bahkan dituntun oleh Nabi untuk membaca ayat tentang perlindungan dari penyakit hasad sebelum tidur. Karena penyakit hasad ini diantara penyakit yang terbawa sampai tidur. Sebelum tidur kan kita baca mu'awwadzatus salas kan? 3 perlindungan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba lihat di Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin. Wa min syarri nafathati. Wa min syarri hasidin idza. Aku berlindung padamu ya Allah dari orang hasad yang iri hati apabila penyakit iri hati itu sudah muncul pada hatinya, pada jiwanya. Iri itu kebawa sampai mimpi, Pak. Bikin capek. Gak percaya silakan. Kepikiran, lagi makan, gak enak makan, iri. Lagi tidur mimpi ngigaunya pun iri. Emang kamu aja yang bisa begitu. Lagi tidur tuh. Kebawa. Nah itu bahayanya tuh. Ya, dan kalau sudah iri itu bisa mengantarkan pada penyakit lain yang dosanya besar, minal kabair. Sihir, santet, macam-macam datang tuh. Di jabatan kalau iri hati itu, kalau di jabatan kalau sudah iri, nggak suka sama orang, muncul iri dari hasad jadi haqad. Itu diantaranya sering dilekatkan di Quran itu dengan ayat-ayat sihir dan perdukunan. Makanya seringkali ada orang yang nggak senang dengan jabatan orang gunakan bukan jasa ya, dukun kan nggak berjasa itu. Ya, susah kalau saya bilang pakai jasanya dukun gitu, karena bukan jasa. Tukang santet, tukang teluh, sihir, dukun, macam-macam dipakai. Nah, salah satu penangkalnya tuh ini. Dan harus yakin. La yuflihus sahiru haitsu ata. Kalau kita yakin, kita terkoneksi dengan Allah dari sisi manapun gak akan bisa tembus hal-hal semacam itu. Jelas ya? Like and subscribe.